Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang branch and bound. Di sini anggota kelompok kami yaitu Dinda Aulia Rifani dengan NIM 10, saya sendiri Denny Kurniawan dengan NIM 17, dan Reski Oktavia Ramadhani dengan NIM 20. Integer Linear Programming atau ILP. Integer Linear Programming atau program linear bilangan bulat adalah program linear yang variabelnya bertipe bilangan bulat yang biasanya digunakan untuk memodelkan kasus seperti variabel yang mewakili jumlah orang atau benda yang nantinya menghasilkan solusi dalam bentuk bilangan bulat. Hal penting dalam program linear adalah yang pertama, variabel keputusan yaitu x1, x2 sampai xn. Yang kedua, fungsi tujuan yaitu z sama dengan f x1, x2 sampai xn. Yang ketiga, pembatasan gi x1, x2 sampai xn itu lebih kecil dari bi. Selanjutnya, metode penyelesaian program linear. Di sini terdapat dua metode yaitu metode simplex dan metode branch and bound. Yang pertama, metode simplex. Metode simplex menyelesaikan permasalahan program linear dengan menggunakan proses iteratif yang menemukan kemungkinan solusi dan mengembangkan solusi tersebut hingga diperoleh solusi optimal. Nah, di sini ada metode branch and bound yang kelompok kami akan jelaskan. Metode branch and bound. Metode ini dengan membagi masalah menjadi submasalah atau branching, membentuk struktur pohon pencaharian, dan menerapkan batasan atau bounding untuk sampai pada solusi optimal berupa bilangan bulat. Berikutnya ada contoh kasus, yaitu Telfac Corporation memproduksi meja dan kursi. Sebuah meja membutuhkan 1 jam kerja dan 9 kaki papan persegi kayu, dan sebuah kursi membutuhkan 1 jam kerja dan 5 kaki papan persegi kayu. Saat ini terjadi 6 jam kerja dan 45 kaki papan persegi kayu. Setiap meja menyumbangkan $8 untuk keuntungan, dan setiap kursi menyumbangkan $5 untuk keuntungan. Rumuskan dan selesaikan IP untuk memaksimalkan keuntungan Telfac. Di sini terdapat penyelesaiannya. Terdapat tabel seperti berikut. Karena tadi untuk sebuah meja membutuhkan 1 jam kerja dan 9 kaki papan persegi kayu, maka di tabel kolom meja itu yang tenaga kerja itu ditulis 1 dan bahan baku atau bisa disebut papan persegi kayunya itu 9. Dan pada kolom kursi itu membutuhkan 1 jam kerja dan 5 kaki papan persegi kayu atau bahan bakunya itu dituliskan jadi 5. Nah, untuk setiap keuntungannya itu untuk meja $8 dan kursi itu $5. Untuk ketersediaan tenaga kerja itu terdapat 6 jam kerja dan ketersediaan bahan baku atau kaki papan persegi kayunya itu terdapat 45. Dan yang seperti terlihat ini tabel yang sudah jadinya. Dan diketahui, kita misalkan X1-nya itu jumlah meja yang diproduksi dan X2-nya adalah jumlah kursi yang diproduksi. Maka maksimal Z sama dengan 8X1 ditambah 5X2. Di sini terdapat fungsi kendalinya yaitu X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 6. Itu untuk persamaan 1. Lalu 9X1 ditambah 5X2 lebih kecil dari 45. Itu persamaan 2. Dan X1 dan X2 itu lebih besar sama dengan 0. X1, X2 itu integers atau elemen bilangan bulat. Selanjutnya, untuk subproblem 1, linear programming relaxation. Di sini kita terdapat grafik yaitu garis horizontalnya itu X1 dan garis vertikalnya itu X2. Nah, yang tadi yang saya sebutkan yang dari persamaan 1 yang X1 ditambah X2 lebih kecil dari 6, itu persamaan satunya. Nah, dari persamaan 1 itu diperolehlah titik-titik
yaitu untuk X1 nya 0,6 dan X2 nya 6,0. Lalu dibuat garis yang menyatukan titik X1 dan titik X2. Lalu ini sebenarnya typo, ini sebenarnya dari persamaan 2 diperoleh titik-titik. Persamaan 2 tadi itu 9x1 ditambah 5x2 lebih kecil dari 45, itu persamaan 2-nya. Nah, didapatkanlah dari persamaan 2 ini diperoleh titik-titik, x1-nya 0,5 dan x2-nya 9,0. Lalu ditarik garis panjang yang menghubungkan x1 dan x2-nya dan didapatlah titik potong dari persamaan 1 dan persamaan 2-nya, yaitu didapatkanlah titik A. Karena tadi di fungsi kendalanya itu X1 dan X2 nya itu lebih besar dari 0, maka daerah yang diarsir itu daerah yang warna biru ini. Tidak boleh melewati garis yang berpotongan dengan titik A itu. Lalu didapatkan isoprofit 8x1 ditambah 5x2 itu yang tadi didapatkan dari z-nya yang 8x1 ditambah 5x2. Lalu isoprofitnya 8x1 ditambah 5x2 sama dengan K. Di sini kami mengambil nilai titik K-nya ini 4,0. Jadi X1-nya 4, X2-nya 0. Lalu disubstitusikan ke 8X1 ditambah 5X2 sama dengan K. Nah, didapatkanlah 8X1 ditambah 5X2 sama dengan 20. Lalu, misal X2-nya sama dengan 0, maka untuk persamaan 8X1 ditambah 5X2 sama dengan 20 dengan mensubstitusikan X2-nya sama dengan 0, didapatkan X1-nya itu sama dengan 2,5. Maka didapatkan titik 2,5,0. Lalu ditarik garis panjang yang menghubungkan titik 0,4 dan titik 2,5,0. Jika gradien garis 8x1 ditambah 5x2 sama dengan 20 digeser, maka titik terakhir yang disentuh adalah titik A, sehingga solusi optimal berada di titik A. Selanjutnya mencari titik A. Eliminasi untuk persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya x1 ditambah x2 sama dengan 6. Lalu yang kedua x9 x1 ditambah 5x2 sama dengan 45. Persamaan 1 itu dikali 9 dan diperoleh 9x1 ditambah 9x2 sama dengan 54. Dan persamaan 2 itu tetap dikali 1, 9x1 tambah 5x2 sama dengan 45. Nah, kedua persamaan yang telah didapatkan yang baru ini dikurang atau dieliminasi x1-nya, maka didapatkan 4x2 sama dengan 9. Lalu x2 sama dengan 9/4. Untuk mendapatkan x1 kita substitusikan x2 sama dengan 9/4 yang tadi kita dapatkan ke persamaan 1. x1 ditambah 9/4 sama dengan 6. Lalu kita kurangkan masing-masing ruas dengan 9/4. Jadi dapat x1 sama dengan 6 kurang 9/4. Maka didapatkan x1-nya yaitu sama dengan 15/4. Nah, didapatkan z sama dengan 8 dikali x1 yang tadi itu 15/4 ditambah 5 dikali x2 yang tadi itu 9/4. Maka ditemukanlah z sama dengan 41/1/4. Untuk subproblem atau submasalah pertama, didapatlah z-nya itu sama dengan 41,25 dan x1-nya sama dengan 3,75 dan x2-nya sama dengan 2,25. Ini nilai-nilai yang kita dapatkan tadi, tetapi langsung dijadikan ke desimal. Kemudian
Karena solusi dari subproblem 1 diperoleh nilai X1 dan X2-nya masih berupa bilangan pecahan, belum berbentuk bilangan bulat, maka untuk mencari solusinya perlu dilakukan percabangan pada X1 ataupun X2. Di sini kami memilih untuk mencabangkan nilai X1. Agar nilai X1-nya tidak mendapatkan nilai X1 yang sama pada subproblem 1 yaitu 3,75, maka untuk mencabangkan X1 adalah dengan cara X1 besar sama dengan 4 untuk subproblem 2 dan X1 kecil sama dengan 3 untuk subproblem 3. Selanjutnya menyelesaikan subproblem 2. Subproblem 2 mengandung fungsi tujuan dan fungsi kendala yang sama dengan subproblem 1 dan ditambahkan dengan fungsi kendala yaitu X1 besar sama dengan 4. Terlihat pada grafik di samping bahwa daerah yang berwarna ungu merupakan daerah hasil irisan dari ketiga fungsi kendala. Untuk mencari titik optimalnya yaitu dapat digunakan garis isoprofit 8x1 tambah 5x2 sama dengan 20, yaitu garis yang berwarna merah, dimana jika garis yang berwarna merah digeser-geser, maka titik yang terakhir disentuh merupakan titik optimalnya. Di sini titik terakhir yang disentuh adalah titik B, sehingga dapat dikatakan bahwa titik B merupakan solusi optimal. Kemudian mencari titik B, karena titik B merupakan perpotongan antara garis 9x1 tambah 5x2 kecil sama dengan 45 dan x1 besar sama dengan 4, maka substitusikan nilai x1 sama dengan 4 pada persamaan 9x1 tambah 5x2 sama dengan 45, sehingga diperoleh x2 sama dengan 9/5. Sehingga diperoleh titik B yaitu X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 9/5 dengan nilai maksimum Z sama dengan 8 kali 4 tambah 5 kali 9/5 sama dengan 41. Dari subproblem 2 diperoleh nilai X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 9/5 atau 1,8. Karena di sini nilai X2-nya belum berbentuk bilangan bulat, maka perlu dilakukan percabangan pada X2. Di sini X2 dicabangkan menjadi X2 besar sama dengan 2 untuk subproblem 4 dan X2 kecil sama dengan 1 untuk subproblem 5. Di sini subproblem 4 mengandung fungsi tujuan dan fungsi kendala yang sama pada subproblem 2, bedanya yaitu ditambahkan dengan X2 besar sama dengan 2. Di sini subproblem 4 merupakan subproblem yang invisible karena tidak memiliki nilai. Hal ini dapat dilihat pada grafik di samping, di mana pada saat nilai X2-nya besar sama dengan 2, maka tidak terdapat daerah hasil yang beririsan antara fungsi kendala lainnya. Selanjutnya pada subproblem 5 dengan fungsi tujuan yang sama pada subproblem 2 dan fungsi kendala yang sama pada subproblem 2 ditambahkan dengan X2 kecil sama dengan 1, maka dapat dilihat pada grafik di samping bahwa daerah hasilnya yaitu daerah yang berwarna ungu yang merupakan irisan dari keempat pertidaksamaan pada fungsi kendala. Untuk mencari titik optimalnya yaitu dapat menggunakan garis isoprofit 8x1 tambah 5x2 sama dengan 20, yaitu garis yang berwarna merah, dengan cara menggeser-geser garis isoprofitnya sehingga titik terakhir yang disentuh di sini merupakan titik C, maka dapat dikatakan bahwa C merupakan titik optimal. Untuk mencari titik C yaitu dengan cara dilihat dari grafik bahwa titik C merupakan perpotongan antara garis X 9x1 tambah 5x2 kecil sama dengan 45 dan x2 kecil sama dengan 1, maka di sini substitusikan x2 sama dengan 1 pada persamaan 9x1 tambah 5x2 sama dengan 45, sehingga diperoleh hasil x1 sama dengan 40/9 dan nilai
optimal dari Z-nya, yaitu Z sama dengan 8 kali 40/9 tambah 5 kali 1 sama dengan 365/9. Dari subproblem 5, diperoleh bahwa X1-nya sama dengan 40/9 dan X2 sama dengan 1. Di sini terlihat bahwa X1 ini belum berbentuk bilangan bulat, maka dilakukan pencabangan kembali pada X1, di mana di sini dicabangkan X1 lebih besar sama dengan 5 untuk subproblem 6 dan X1 kecil sama dengan 4 untuk subproblem 7. Pada subproblem 6 memiliki fungsi tujuan dan fungsi kendala yang sama dengan subproblem 5 dan ditambahkan dengan fungsi kendala yaitu X1 besar sama dengan 5. Di sini dapat dilihat menggunakan grafik di samping bahwa hasil daerah yang beririsan yaitu pada titik F, yaitu pada titik 5,0. Maka untuk mencari nilai optimumnya yaitu dengan mensubstitusikan X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 0 ke persamaan Z sama dengan 8X1 tambah 5X2, maka diperoleh nilai optimum Z-nya sama dengan 40. Selanjutnya pada subproblem 7, yaitu memiliki fungsi kendala dan fungsi tujuan yang sama seperti subproblem 5 dan ditambahkan dengan pencabangan X1 tadi yaitu X1 kecil sama dengan 4. Maka jika dilihat dari grafik terlihat bahwa daerah hasilnya yang beririsan yaitu pada daerah yang berwarna ungu, di mana diperoleh titiknya yaitu titik D yang menjadi titik optimum. Hal ini diperoleh dengan cara menggeser garis isoprofit yaitu garis yang berwarna merah, dan titik D merupakan titik terakhir yang disentuh, maka titik D dapat dikatakan sebagai titik optimal. Maka untuk mencari nilai optimumnya yaitu dengan mensubstitusikan nilai X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 1 ke persamaan Z sehingga diperoleh bahwa Z sama dengan 37. Setelah mendapatkan nilai optimasi dari subproblem 6 dan 7, sekarang kita akan mencari nilai optimasi dari subproblem 3. Dari subproblem 3, kita ketahui bahwa fungsi tujuan yaitu max Z sama dengan 8X1 ditambah 5X2 dengan fungsi hambatan yaitu X1 ditambah X2 lebih kecil atau sama dengan 6. Lalu X9X1 ditambah 5X2 itu lebih kecil atau sama dengan 45. Dan X1 lebih kecil atau sama dengan 3 dengan X1 dan X2 lebih besar daripada 0. Dan didapati gambar sebagai berikut. Jika gradien garis LP relaxation 8X1 dan ditambah 5X2 sama dengan 20 digeser, maka titik terakhir yang disentuh adalah titik P, sehingga solusi optimal berada di titik P. Maka kita akan mencari titik P. Titik C berada di perpotongan antara garis X1 ditambah X2 lebih kecil atau sama dengan 6 dan X1 lebih kecil atau sama dengan 3. Maka substitusi X1 sama dengan 3 ke persamaan garis X1 ditambah X2 sama dengan 6. Maka 3 ditambah X2 sama dengan 6 dan X2 itu sama dengan 3. Lalu kita substitusikan X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 3 pada persamaan Z sama dengan 8X1 ditambah 5X2 yaitu dan didapati hasil yaitu Z sama dengan 39. Ini menjadi kandidat solusi yang ketiga. Di antara kandidat solusi yang ada diperoleh subproblem 6 dengan nilai Z terbesar. Maka solusi optimasinya adalah X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 0 dengan nilai Z sama dengan 4. Maka didapati kesimpulan yaitu
Program linier dapat diselesaikan dengan berbagai metode seperti metode simplex dan branch and bond. Metode branch and bond biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan solusi berupa nilai bulat. Berdasarkan contoh kasus mengenai program linier untuk memaksimalkan keuntungan Telva dengan menggunakan metode branch and bond, diperoleh hasil bahwa dengan memproduksi sebanyak 5 buah meja dan 0 buah kursi, perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan maksimal sebesar $40. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.